Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi project UAS dengan datanya yaitu Ethereum ke USD. Pertama-tama di sini ada shell code. Di sini berfungsi menyiapkan library. Kemudian Panda digunakan untuk mengolah table, Matplotlib untuk gambar grafik, dan modul flash untuk upload filenya. Jalankan. Dan di sini pada sel ini perintah ini berfungsi untuk membaca file dataset yang saya upload yaitu Ethereum ke USD menggunakan library Panda. Parameternya script row 1 digunakan untuk melewati baris kedua yang berisi teks nama speaker agar dapat dibaca fungsi sebagai tabel angka. Selanjutnya masuk ke sini, kode ini berfungsi untuk melakukan eksplorasi awal struktur dataset. Perintah dfshape ini menampilkan total jumlah baris dalam kolom tabel. Kemudian dfhead memperlihatkan 5 sampai baris data teratas untuk memeriksa isi tabel secara langsung. Kemudian yang terakhir df.datatype digunakan untuk mengecek tipe data pada masing-masing kolom seperti format teks ataupun angka. Ya. Kode ini melakukan transformasi ke dalam data ke dalam format time series. Fungsinya pd.data mengubah format kolom tanggal menjadi tipe objek waktu, sementara pd.numeric ini memastikan harga penutupan berupa angka. Dan terakhir, setIndex menetapkan tanggal sebagai indeks tabel utama agar mempermudah analisis berbasis urutan waktu. Lalu menampilkan hasilnya. Dan di sel ini kode digunakan untuk melakukan visualisasi tren data harga Ethereum. Fungsi df close.plot secara otomatis menggambar grafik garis berdasarkan harga penutupan yang tersusun kronologis sesuai indeks tanggal. Koordinat tambahan seperti grid sama dengan true, pemberian label sumbu, dan title layout berfungsi untuk merapikan tampilan grafik agar informasi fluktuasi harga historis ETH ke USD mudah dibaca dan dianalisis. Itu grafiknya. Masuk ke bentuk 2. Ini di sini. Kode ini berfungsi untuk melakukan normalisasi skala data menggunakan min-max scaler dari library scikit-learn. Fungsi reshape min1 ini mengubah array data harga menjadi bentuk satu kolom tunggal yang wajib dipenuhi sebelum proses transformasi. Selanjutnya, perintah fit transform mengubah tentang nilai nominal harga asli USD ke skala universal antara 0 dan 1 untuk mempermudah proses pembelajaran JST. Ini. Kode ini menerapkan metode sliding windows untuk mentransformasikan urutan data tunggal menjadi pasangan fitur X dan target atau Y. Dengan menentukan Windows Stage dengan 5, program akan mengelompokkan data harga dari 5 hari ke belakang sebagai input X dan memprediksi harga pada 1 hari berikutnya sebagai output atau Y. Array hasil ekstraksi tersebut kemudian dikonversi ke dalam format NumPy agar siap diproses oleh model JST. Kemudian kode ini berfungsi untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian dengan proporsi 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Pembagian ini dilakukan secara berurutan menggunakan metode slicing index array untuk mempertahankan urutan kronologis waktu sehingga model terhindar dari kebocoran data di masa depan. Data leakage. Berikutnya,
Kode ini digunakan untuk merancang arsitektur jaringan secara keseluruhan menggunakan model sequential dari keras. Lapisan pertama bertindak sebagai insert layer dengan dimensi 5 sesuai window size dan memiliki 12 neuron. Lapisan tersembunyi kedua berisi 8 neuron, di mana keduanya menggunakan fungsi aktivasi relu untuk menangkap pola non-linear. Lapisan terakhir adalah output layer dengan satu neuron tanpa fungsi aktivasi karena ditujukan untuk menyelesaikan kasus regresi nilai harga kontinu. Kemudian kode ini berfungsi untuk melakukan kompilasi model dan menampilkan ringkasan strukturnya. Perintah model.compile digunakan untuk menentukan algoritma pengoptimal Adam yang bertugas memperbarui bobot jaringan secara efisien, serta fungsi kerugian mean squared error atau MSE untuk mengukur rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Selanjutnya, model.summary dipanggil untuk menampilkan detail arsitektur, jumlah neuron, dan parameter yang akan dilatih secara visual di konsol. Kemudian masuk ke part keempat. Kode ini berfungsi untuk melakukan pembagian data validasi secara manual, menjalankan proses pelatihan model JST. Pembagian data diambil dari 20 porsi akhir data training menggunakan teknik slicing sequential agar urutan waktu tidak rusak. Selanjutnya, fungsi model.feed digunakan untuk melatih model sebanyak 100 siklus atau 100 epoch dengan ukuran paket pembaruan baru base size sebesar 16, serta memantau performa belajar model secara berkala menggunakan data validasi yang telah disiapkan. Kita akan tunggu epoch. Selesai. Selanjutnya masuk sini. Kode ini berfungsi untuk melakukan visualisasi kurva kerugian atau loss cost dari hasil pelatihan model menggunakan library Matplotlib. Perintah plt.plot digunakan untuk menggambar tren penurunan nilai error data training dan data validasi secara beriringan sepanjang perkembangan epoch. Grafik ini berfungsi sebagai instrumen pemantau visual untuk mengevaluasi apakah proses pembelajaran jaringan secara tiruan ada sudah berjalan optimal, mengalami overfitting atau underfitting. Nah, di garis kiri adalah training loss-nya dan kuningnya adalah variable error atau error validasi. Pekan kelima, masuk. Kode ini berfungsi untuk menguji performa model JST pada testing dan mengeluarkan skala nilainya kesatuan mata uang asli. Fungsi model.predict digunakan untuk menghasilkan prediksi harga masa depan berdasarkan metrik fitur uji. Karena output prediksi masih berada dalam skala normal, yaitu 0 hingga 1, metode skala inverse transform diterapkan pada data prediksi dan data aktual untuk melakukan demonetisasi kembali menjadi nominal US dollar agar dapat dianalisis kesesuaiannya. Jadi kemudian kode ini berfungsi untuk menghitung nilai kesalahan prediksi model menggunakan metrik root mean square error atau NSE. Fungsi mean square error-nya menghitung rata-rata kuadrat selisih antara harga prediksi YPET USD dan harga aktual YTEST USD. Kemudian NVDSK menggunakan untuk menarik akar kuadrat dari hasil tersebut. Nilai akar MSA ini mempresentasikan rata-rata penyimpangan atau jarak kesalahan nominal perkiraan harga model JST dalam satuan mata uang asli US dollar. RMSK-nya berupa 91,06 USD. Dan di sini terakhir, kode ini berfungsi untuk melakukan visualisasi multiskala hasil prediksi JST menggunakan teknik support pada Matplotlib. Data nanti akan dipotong ke dalam 3 fraksi waktu menggunakan indeks negatif, yaitu dalam seminggu, 3 sebulan, dan 1 tahun untuk memetakan perbandingan harga aktual dan hasil prediksi secara berjajar ke bawah. Letakkan ini untuk mempermudah proses evaluasi performa data kalkulasi dalam angka volatilitas harian, tren bulanan,
hingga siklus makro pergerakan harga Ethereum sepanjang 1 tahun penuh. Berikut prediksi harga 1 minggunya, dan harga prediksi 1 bulan, ini terakhir adalah 1 tahun. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya presentasikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.